Buah-buahan merupakan sumber pangan yang kaya akan nutrisi. Tak hanya itu, beberapa buah juga dapat menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Mudah ditemukan dan harga yang terjangkau membuat penikmat buah semakin meningkat. Namun, apa jadinya apabila buah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi? Kami dari kelompok Seruni akan menginvestigasi langsung dugaan tersebut. Berikut reportasenya untuk Anda. Pasar Induk Ramat Jati merupakan satu-satunya pasar terbesar khusus sayuran dan buah-buahan yang terdapat di DKI Jakarta. Di tempat ini menjual berbagai macam sayuran dan buah-buahan dengan segala kondisi. Memasuki wilayah ini ternyata banyak terlihat tumpukan sampah yang menggunung di segala tempat. Terdapat banyak buah-buahan busuk yang tergeletak. Namun tidak dipungkiri keadaan tersebut banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk meraih keuntungan. Dari pengamatan kami terdapat penjual buah yang menjual buah dengan keadaan busuk. Penjual tersebut hanya menjual buah yang sudah busuk seperti mangga, jeruk, apel yang keadaannya sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Dan terlebih membuat tim kami terkejut karena tempat penjualannya di samping tempat pembuangan sampah. Penasaran dengan apa yang dijual oleh oknum tersebut, kami dari tim reportase investigasi pun berusaha mencari tahu. Selanjutnya kami berusaha berkomunikasi dengan pedagang buah tersebut dengan kamera tersembunyi guna mencari informasi lebih mendalam. 20 segitu. Rusak ya? Ya rusak. Ini kan yang buat jus deh. Buat jus? Iya. Kalau rusak gini diolahnya gimana? Kan ya, yang jelek kan dibuang gitu. Yang jeleknya kan dibuang nanti, yang ada yang sama ini yang jelek yang dibuang gitu. Yang sudah kepire. Pakainya semana gitu. Berarti yang bagusnya yang diambil buat di jus gitu? Iya. Kalau mau beli yang bagusnya ya berapa? Ini emang ya separuh. Setengah-setengah yang bagus, ya, setengah ya. Ini dari lapak gitu yang rusak gitu. Kalau segini 20. Yang di atas tuh 10.000, sini jelek berarti jadi gitu. Atasnya doang ini itu 10. Atasnya doang 10.000. Atasnya doang ini bagus baru. Ini sore jelek. Saya sini ada ini buah saya. Enggak doang ya? Yang kayak gitu ya, yang setengah-setengah? Jeruk juga kadang-kadang jeruk juga ada separuh-separuh. Separuh jelek, separuh bagus. Separuh kayak gini ya separuh dibenerin. Separuh kan jeruk nih separuh ini kan. Separuh kan kepake nih. Berarti separuhnya buang lah ya? Sama juga kan ada buat jus jeruk ya kan. Diperas. Orang kalau ngejus belinya ginian ya? Iya. Yang setengah-setengah lebih murah juga ya? Kalau yang bagus kan cuma buat pajangan doang kali. Kan yang itu kan dipakai begini, kalau jual bagus rugi lah dia. Jual paling 5.000 kan nggak nyampe 10.000 kalau di pinggir jalan. Iya. Kan paling 5.000 jus jeruk, apa mangga kan 5.000. Berarti ini yang dijual nggak ada yang bagus-bagus semua ya Bu ya? Ada yang bagus, setengah-setengah ya? Setengah-setengah ada yang bagusnya juga kan, mungkin yang bagusnya tuh dipajang dulu. Kan dipajang tuh bagus. Kan ada sekali atau yang dipajang kan bagus-bagus. Cuma yang dibuat mungkin yang begini. Yang setengah-setengah ya? Setengah-setengah. Coba aja ada jadi dulu. Kan ini yang jelek ini dibuang. Tapi walaupun setengah-setengah gitu masih layak dikonsumsi ya? Layak, masih bagus, masih enak dimakan. Ibarat nggak sakit perut atau diare lah ya? Perut. Kalau saya kita suka makan buah dari sini juga. Ini kalau buka dari jam berapa Pak? Ini mah non-stop ini mah ibu ini. Nggak gantian? Nggak capek emang? Ada hapusnya ada. Oh, 24 jam? Cuma ada hapusnya, ntar gemuk, ntar sama ini. Empuk ada ini. Terus kalau nggak ada ini ada saya. Ini nggak bisa dong, Mas? Apel ya, Dari obrolan singkat kami, akhirnya tahu ternyata menjual buah busuk juga terdapat peminatnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata banyak pelanggan yang membeli buah dengan keadaan busuk untuk dijual kembali dengan diolah menjadi minuman jus buah. Usai mendatangi penjual buah tersebut, tim reportase investigasi membeli satu kantong kresek besar buah mangga dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp10.000. Tentunya kondisi buahnya sudah busuk dan juga sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Melihat keadaan tersebut, tim reportase investigasi menemui ahli kesehatan untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Kalau untuk melihat kasus tersebut, pernah sekali. Waktu itu saya ke pasar induk. Kira-kira demikianlah proses penjualan buah.
seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu melihat kasus tersebut? Nah, memang secara kebersihan ya, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, tidak pas ya, tidak pas, tidak tempat ya. Kemudian seperti hampir sama ditumpukan sampah ya. Jadi secara hygiene-nya, sanitasinya itu kurang sesuai dengan apa yang dimaksudkan untuk kesehatan ya. Nah, seperti itu. Apakah pengaruhnya sangat besar untuk kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi buah tersebut? Iya pasti, apalagi kalau tadi yang saya lihat yang sudah busuk, dijual kembali, diulang ya, berarti belum tentu masyarakat langsung bisa memilahnya, mana yang bersih, mana yang kotor kan gitu ya. Terus langsung dimasukkan, langsung dia konsumsi, betapa berdampaknya kepada nanti dia mengkonsumsi buah-buah yang tidak segar, buah-buah yang tidak busuk, itu pasti berpengaruh kepada proses kesehatannya ya, terutama di bagian pencernaan ya. Itu juga bisa menyebabkan salah satunya banyaknya kasus-kasus kayak seperti kanker di dalam bagian pencernaan khusus seperti itu. Lalu jika berdampak buruk pada masyarakat, apakah penjual buah tersebut terkena sanksi atau pidana? Nah, itu dia yang memang di kita Indonesia yang sangat lemah tentang masalah reward dan punishment, sanksi tadi. Dan belum ada tuh undang-undangnya. Bagaimana undang-undang untuk penjual gitu ya. Seharusnya kan ada. Kalau undang-undangnya terkait tentang penjualan semua itu ada sanksi, itu mungkin bisa jadi sanksi. Jadi selama undang-undangnya juga belum clear, ya sanksi itu pun juga pastinya nggak bisa diberlakukan seperti itu. Lalu seperti kayak pedagang tersebut, apakah kayak bisa diberhentikan nggak sih Bu? Kalau diberhentikan sulit karena mereka juga mencari nafkah. Tapi yang paling penting perannya di sini adalah sosialisasi. Jadi kan ada di pasar itu kan pasti ada organisasinya ya. Nah, edukasi kerjasama dengan kesehatan setempat, misalnya puskesmas yang ada dekat itu, dilakukan edukasi bagaimana sih sebenarnya proses penjualan. Kalau diberhentikan sulit ya, karena itu untuk mencari nafkah mereka. Iya, gitu seperti itu. Tapi edukasi yang paling penting. Harga murah untuk membeli buah memang sangat menggiurkan. Di samping itu, kita juga harus mengetahui asal mula buah tersebut. Sesuai dari penjelasan pakar kesehatan yang telah kita temui, bahwa mengkonsumsi buah busuk sangatlah tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Kita sebagai konsumen harus pandai dalam memilah-milih buah yang akan kita konsumsi. Sekian reportase dari kelompok Seruni, kami pamit undur diri, terima kasih.